Di zaman khilafah Sayyidina Umar bin Khattab, ada 3 pendeta Yahudi mendatangi Sayyidina Umar. Kemudian 3 pendeta Yahudi ini mengajukan pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Pendeta Yahudi ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, mereka panggil dengan sebutan umat Islam, kalau 3-4 pertanyaan ini kau bisa jawab, berarti agama kalian benar. Tapi kalau 4 pertanyaan ini kau tidak bisa jawab, berarti agama kalian batil. Maka Sayyidina Umar mengatakan, kalau gitu silakan kalian tanyakan. Pertanyaan pertama, apa itu gembok langit dan kuncinya langit? Pertanyaan kedua, kuburan yang berjalan di bumi, itu kuburan apa? Pertanyaan ketiga, ada makhluk yang bukan golongan jin dan manusia yang pernah menyeru kepada kaumnya. Dan pertanyaan keempat, 5 makhluk yang berjalan di muka bumi namun tidak pernah terlahir dari rahim. Wah, ini 4 pertanyaan. Sayyidina Umar bin Khattab angkat tangan. Salman Al-Farisi ketika melihat kejadian tersebut, karena Salman Al-Farisi ada waktu itu, bergegas lari ke rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena mungkin Imam Ali saja yang bisa jawab nih. Dan Sayyidina Umar bin Khattab memang kalau memiliki pertanyaan-pertanyaan yang sulit semacam itu, beliau selalu bertanya dan bermusyawarah dengan Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Maka Salman Al-Farisi menemui Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ada masalah besar. Agama kita dinyatakan agama batil kalau tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Singkat cerita, Sayyidina Ali segera menemui Sayyidina Umar yang di situ sudah ada 3 pendeta Yahudi. Ketika bertemu dengan Imam Ali bin Abi Thalib, maka Imam Ali menyatakan, mana pertanyaan kalian? Silakan kalian tanyakan kepada saya. Kata Sayyidina Ali, demi Allah, Nabi saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada saya 1000 ilmu, dan di setiap satu ilmu cabangnya 1000. Jadi silakan kalian tanya kepada saya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka pertanyaan pertama, pendeta-pendeta Yahudi menyatakan, apa itu kuncinya langit, gemboknya langit, dan apa kunci langit? Imam Ali menjawab, gemboknya langit adalah syirkun, kesyirikan. Kenapa? Karena ketika seseorang melakukan kesyirikan, seluruh amalnya tidak akan bisa sampai ke langit, terkunci. Adapun kuncinya, kunci daripada langit, langit tergembok dengan kesyirikan. Kalau kuncinya adalah syahadat, syahadatain. Jika kalian mengucapkan 2 kalimat syahadat, kalian masuk ke dalam agama Islam, semua kesyirikan kalian diampuni oleh Allah, dan langit terbuka bagi kalian. Itu kunci langit adalah 2 kalimat syahadat. Ini sudah ada di kitab mereka. Makanya mereka sudah buat pertanyaan ini untuk mencocokkan jawaban ini benar tidak sesuai dengan kitab mereka. Maka para pendeta itu mengatakan benar. Pertanyaan pertama itu jawabannya benar. Sekarang yang kedua, kuburan yang berjalan di muka bumi ini. Maka dijawab oleh Imam Ali, yaitu ikan paus yang menelan Nabi Yunus. Nabi Yunus terkubur di dalam perut ikan paus, dan ikan pausnya berenang di lautan, berjalan di lautan. Itulah kuburan yang berjalan di muka bumi ini. Benar jawaban kalian. Jawaban Imam Ali itu benar. Yang ketiga, ada satu makhluk pernah menyerukan kepada kaumnya, tapi makhluk ini bukan golongan jin, bukan juga golongan manusia, bahkan bukan juga golongan malaikat. Maka dijawab oleh Imam Ali, yang pernah menyerukan kaumnya bukan golongan jin, manusia atau malaikat, adalah semut Nabi Sulaiman. Pernah memanggil
ya kepada semut-semut lain untuk masuk ke sarang mereka, ke lubang mereka agar tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman. Dan pertanyaan yang keempat, 5 makhluk yang berjalan di muka bumi tapi tidak pernah lahir dari rahim, tidak pernah dilahirkan, tapi pernah hidup dan berjalan di muka bumi. Makhluk apa itu? Maka Sayyidina Ali mengatakan yang pertama Nabi Adam. Nabi Adam tidak terlahir tapi berjalan di muka bumi. Yang kedua Hawa. Hawa juga tidak terlahir, adalah makhluk manusia yang berjalan di muka bumi tanpa terlahir. Yang ketiga adalah unta Nabi Soleh. Mukjizatnya tidak terlahir tapi keluar dari batu. Yang keempat dombanya Nabi Ibrahim, ketika menyembelih Nabi Ismail Allah rubah menjadi domba, itu tidak terlahir, dari surga di bawah. Dan yang kelima ular yang berubah dari tongkatnya Nabi Musa, itu ular yang asli, dia tidak terlahir tapi dia muncul dari mukjizat tongkatnya Nabi Musa. Saat itu langsung masuk Islam 3 pendeta itu di hadapan Imam Ali bin Abi Thalib. Dalam satu riwayat ada 11 pertanyaan dan semuanya dijawab. Pertanyaan yang unik, katak bersuara itu sedang mengucapkan kalimat apa? Ayam berkokok, ketika berkokok di waktu subuh dia sedang mengucapkan kalimat apa? Itu dijawab oleh Imam Ali bin Abi Thalib satu persatu. Akhirnya ketiga-tiganya masuk Islam. Jadi di Madinah itu ada madras, tempat yang dimana orang-orang Yahudi mengkaji kitab-kitab mereka. Mereka mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan sulit, ada kalanya untuk menguji Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad SAW mendapatkan jawaban dari wahyu. Pernah disebutkan di dalam kitab Mafatihul Ghaib Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Jadi orang-orang Yahudi bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang Yahudi mengatakan, saudara kalian itu yang bernama Muhammad, kalau kalian mau tahu dia adalah seorang nabi yang benar-benar seorang nabi, kalian berikan 3 pertanyaan. Nanti kami kasih, kata orang Yahudi, kami kasih pertanyaannya. Seandainya dia bisa menjawab 3 pertanyaan ini, berarti dia bukan seorang nabi. 3 pertanyaannya dijawab semua, dia bukan seorang nabi. Atau ketiga-tiganya tidak bisa dijawab, dia juga bukan seorang nabi. Tapi kalau dia menjawab dari 3 pertanyaan, misalnya 2 pertanyaan dijawab, 1 tidak, berarti dia seorang nabi. Maka dikasih pertanyaan, 3 pertanyaan itu. Sudah dapat 3 pertanyaan itu, maka orang kepalanya, kemudian Allah wahyukan, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dijawab dengan kisah yang lengkap tentang Ashabul Kahfi. 1 pertanyaan sudah terjawab. Pertanyaan kedua, mereka bertanya tentang seorang lelaki yang menguasai timur dan barat di zaman dahulu. Allah abadikan juga di surat Al-Kahf, wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka bertanya kepadamu tentang Dzulkarnain. Katakanlah bahwa aku Nabi Muhammad akan menjelaskan kisah Dzulkarnain secara rinci. Ayatnya menceritakan bagaimana Dzulkarnain. Berarti 2 pertanyaan sudah dijawab. Pertanyaan ketiga, mereka bertanya tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah ruh itu adalah ilmu dan perkaranya Allah. Tidaklah kalian diberikan ilmu terkecuali sedikit. Jadi ketika ditanya tentang ruh, Nabi tidak menjelaskan. Justru itulah yang menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad. Karena di kitab-kitab terdahulu dijelaskan bahwa
tidak ada seorang nabi yang mengetahui tentang masalah ruh di kitab mereka. Tapi kalau hakikatnya Nabi Muhammad tahu ilmu itu, tahu. Ya, Imam Fakhruddin Ar-Razi bahkan memberikan komentar, jangankan Rasulullah terlalu tinggi ilmu beliau, golongan kaum filosof saja di Yunani, Aristoteles, Socrates, Democrates, ya, Plato, itu mereka punya kajian khusus tentang masalah ruh. Kalau mereka saja mampu menjelaskan masalah ruh, bagaimana halnya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya di situ dikatakan kalian diberikan ilmu sedikit. Kalau kalian di situ yang nanya, bukan Nabi Muhammadnya. Kalau Nabi Muhammad kan kamu. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu, kamu di situ Rasulullah, tentang ruh. Kemudian dijawab lewat wahyu. Katakanlah, ruh itu perkaranya Allah, Rabbku. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Kalau Nabi berarti tidaklah kamu diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi Nabi tahu, yang tidak tahu yang nanya. Tapi sengaja Allah atur sedemikian itu untuk apa? Agar orang-orang ini bisa menerima kebenaran yang memang di kitab mereka menyatakan kalau tanya kepada para anbiya masalah ruh, mereka tidak akan menjelaskan. Bukan karena mereka tidak tahu, tapi yang bertanya ini seperti kita akan menjadi bingung, maka mereka tidak jawab. Akhirnya banyak di antara mereka masuk Islam dengan sebab masalah tersebut. Dalam beberapa kitab tafsir Abu Hatim Ar-Razi menyebutkan yang bertanya itu akhirnya masuk Islam. Termasuk mereka kabarkan kepada orang Yahudi tersebut, orang Yahudi itu pun masuk Islam dari golongan para pendeta.